Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cahyo Gani Zaidan Maulana, NPP 301082, kelas H4 absen 18. Di sini saya akan menjelaskan dan menjabarkan terkait ujian jawaban dari soal ujian akhir semester saya. Terkait mata kuliah manajemen pemerintahan daerah. Oke, yang pertama yaitu soalnya apa aja sih? Yang pertama, soalnya terkait 7 fungsi manajemen pemerintahan, yaitu bagian penerapannya di asal pendaftaran daerah masing-masing praja. Terkhususnya nanti saya akan menjelaskan di wilayah Kota Mataram. Kemudian yang kedua yaitu penerapan short arm long finger, dan situ akan menjelaskan mengenai solusi mengatasi mismanagement dalam memenuhi kebutuhan masyarakat madani. Yang ketiga ini penerapan long arm short finger, di mana di sini isinya mengenai strategi memperbaiki mismanagement pemerintahan. Kita langsung saja ke nomor 1, yaitu penerapan 7 fungsi manajemen pemerintahan. Jadi lokasi yang saya gunakan yaitu di Asdaf saya, yaitu di Kota Mataram. Di sini saya akan mengambil contoh untuk satu kebijakan, misalnya kebijakan terbaru yaitu ini terkait larangan mudik 2021. Nah, sedikit informasi. Jadi larangan mudik 2021 ini merupakan kebijakan yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat kepada seluruh wilayah di Indonesia. Namun di Kota Mataram, memang Provinsi NTB terkhusus Mataram pastinya mengikuti arahan langsung dari pemerintahan pusat. Namun di sini ada sedikit perbedaan kebijakan, yaitu di Kota Mataram diberikan kelonggaran terkait mudik, yaitu memang mudik antar provinsi tidak diperbolehkan, namun mudik lokal akan diberikan kepada warga Mataram atau warga Nusa Tenggara Barat. Ya, seperti apa sih mudik lokal ini? Mudik antar kabupaten, seperti itu. Nah, di bagian penerapan 7 fungsi manajemen pemerintahan, di sini yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan di sini pasti selalu menjadi fungsi yang pertama, di mana akan direncanakannya sebuah kebijakan. Sumbernya dari mana? Itu sumbernya dari lingkungan sebagai sumber. Di sana dari tuntutan, dukungan, kritikan ataupun lain-lain akan diolah menjadi informasi data-data. Di sini informasi yang diambil dari Kota Mataram atau pemerintah Mataram, yakni mereka berpikir bahwa sangat susah tidak memberikan masyarakat tuh mudik, karena memang mudik itu merupakan tradisi yang sudah lama ketika ingin bertemu dengan keluarga besar, keluarga jauh yang sudah merantau. Apalagi wilayah kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat nih sangat berdekatan, tidak jauh-jauh sekali. Paling cuma menjelajah paling jauh 1 jam, 2 jam kayak gitu. Makanya mungkin akan diberi, dan kalaupun tidak diberi pasti ada pembatasan-pembatasan yang kemungkinan akan mengganggu jalannya pemerintahan atau jalannya sirkulasi di provinsi atau Kota Mataram. Mengapa? Jika tidak beri pasti akan dibatasi jalan-jalan. Nah, dari situ pasti masyarakat akan cari jalan. Tidak dipungkiri lagi, masyarakat mungkin mau mengikuti aturan, pasti dia menolak dan ingin tetap mudik. Jadi dia akan mencari jalan-jalan lain, mencari jalan tikus. Nah, yang kedua adalah seperti di Pulau Sumbawa, petani-petani pastinya ingin bertemu dengan keluarga. Jika pemerintah melarang mereka mudik, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dia akan mencari berbagai jalan untuk bisa mudik, walaupun itu mudiknya antar cuma daerah ya sekitar kabupatennya sendiri. Maka dari itu mungkin dia bisa nanti sembunyi dalam truk, itu kan sangat mengganggu ketertiban, makanya akan diberikan kayak gitu. Itulah mengapa kebijakan ini mulai dibuat. Itu perencanaan, nanti akan hasilnya berupa rencana. Yang kedua itu pengorganisasian, di mana nanti rencana tersebut akan diolah di dalam satu birokrasi pemerintahan namanya, karena di sana terjadinya koordinasi antar lembaga-lembaga pemerintahan dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Legislatif ini oleh DPRD Kota Mataram dalam membuat peraturan tersebut. Nantinya peraturan ini sudah ada dan dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kota Mataram. Kemudian yang tiga ya ini pelaksanaan. Nah, pelaksanaan di sini bagaimana jadinya kebijakan langsung diterapkan kepada masyarakat. Jadi dilihat kan, pada mudik kemarin memang mudik antar provinsi tidak terjadi di Nusa Tenggara Barat, namun di wilayah Kota Mataram dan Provinsi NTB sendiri dalamnya diperbolehkan, tetapi dengan diberikan batasan-batasan jalan oleh pemerintah sendiri, bersinergi dengan TNI, Polri, Dinas Kesehatan dan badan-badan lain. Di situ tetap pengorganisasian tetap jalan. Mengapa pengorganisasi tetap jalan? Karena di sana terjadinya koordinasi antar lembaga-lembaga lain, instansi-instansi lain dalam pemerintahan Kota Mataram. Kemudian situ yang keempat adalah pengendalian, fungsi pengendalian. Pengendalian agak berbeda dengan namanya fungsi
kelima itu pengawasan, karena pengendaliannya itu turun langsung. Pemerintah langsung memegang dan mengendalikan seluruh kegiatan dan kebijakan yang telah dilakukan ini. Kayak gimana? Di sini kan memang sudah diberi batasan-batasan jalan, akan diberi batasan-batasan jalan yang di pos-pos terdiri dari polisi dan TNI di sana. Maka dari itu langsung dikendalikan. Mana sih jalur yang harus dilewatin, mana yang bisa dilewatin dan tidak bisa dilewatin. Nah, sedangkan di pengawasan sini, pengawasan hanya memantau saja dari inspektorat mengenai gimana sih kebijakan tersebut berjalan, sesuai enggak atau kayak gimana atau melanggar, seperti itu. Dan diawasi juga dari pemerintah. Ini ikut enggak, Polri, TNI-nya bisa jaga enggak, kayak gimana nanti kayak gitu. Kemudian setiap pos-pos, sebelum ada pos-pos khusus sebelum masuk ke kabupaten itu ada nama dari dinas kesehatan sini dilakukan screening secara ketat, yaitu dengan mengecek virus COVID yang dibawa dari para pemudik tersebut. Jika aman, maka akan diberi masuk ke wilayah kabupaten tersebut. Kemudian yang keenam yaitu evaluasi. Setelah beberapa dari terapkan kebijakannya, pasti akan dievaluasi, ataupun jika sudah selesai pasti akan dievaluasi oleh pemerintah. Apakah ini sesuai dengan rencana awal atau tidak? Kayak gitu. Dari masyarakat sini mungkin masyarakat yang mungkin mengikuti aturan yang ada, senang dan semua dalam keadaan sehat, maka kebijakan yang telah dilakukan ini akan sesuai dengan rencana awal. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu pertanggungjawaban. Pemerintah Kota Mataram harus memberikan pertanggungjawaban atas semua kebijakan yang telah dilakukan. Bisa saja dari BPK yang akan mengecek bagaimana jalannya kebijakan tersebut, anggaran-anggaran kayak gimana. Kemudian dari pemerintah pusat ngecek kok bisa nih kayak gini, karena apa. Maka di sini pemerintah siap melakukan pertanggungjawaban, mulai dari merencanakan kayak gimana, alasannya mengapa, dan hasilnya kayak gimana. Hasilnya bisa dikasih lihat nanti bukti screening dari tiap-tiap pemudik yang dilakukan pengecekan kesehatannya. Kemudian pada soal nomor 2 itu bagaimana sih penerapan short arm long finger. Nah, jadi sesuai dengan buku dari Tali Zudraha 91 tahun 2000, teori klasik bernama hukum lengan dan jari, ada rumus didedukasikan dari hukum tersebut, yakni short arm long finger dan long absent finger. Model SALF menunjukkan bahwa ada proses yang pendek dan membutuhkan waktu yang singkat sehingga birokrasi dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara efisien dan efektif. Teori tersebut ingin menunjukkan bahwa pentingnya desentralisasi kewenangan sehingga birokrasi lebih mudah dan leluasa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Alasan objektif pentingnya desentralisasi kewenangan sebagaimana dikemukakan oleh Osborne dan Gelber bahwa lembaga yang terdesentralisasi mempunyai sejumlah keunggulan. Yang pertama, lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih fleksibel daripada yang tersentralisasi. Kedua, lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih efektif daripada tersentralisasi. Ketiga, lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih inovatif daripada yang tersentralisasi. Keempat, lembaga yang terdesentralisasi menghasilkan semangat kerja yang lebih tinggi, lebih banyak komitmen, dan lebih argumentasi yang dikemukakan di atas. Kemudian solusi mengatasi mismanagement dalam kebutuhan masyarakat Madura sekarang, yaitu 10 kebutuhan pokok masyarakat sekarang seperti dari makhluk, manusia, masyarakat, rakyat, warga negara, warga bangsa, warga dunia, produsen dan konsumen. Nah, mismanagement dapat terjadi pada setiap level organisasi, baik tingkat badan usaha, instansi pemerintahan maupun organisasi sosial. Untuk mengatasi keadaan mismanagement ini dapat ditempuh dengan berbagai cara dan mengatasi permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat Madani sebagai berikut. Yang pertama, perlu dibentuknya suatu pola organisasi yang uniform, mutlak dengan mengedepankan pada tujuan yang hendak dicapai, bukan pada siapa yang menangani tujuan tersebut. Kemudian yang kedua, harus adanya kesatuan bahasa dan gerak langkah. Kesatuan dan gerak langkah dalam manajemen yang dimulai dengan penyatuan visi usaha yang sama, penyatuan misi usaha yang sama dibandingkan dengan usaha penyatuan visi dan misi kebersamaan. Yang ketiga, yang pertama, faktor human relation. Nah, human relation ini adalah faktor yang paling penting karena di sini dibutuhnya komunikasi pemerintahan yang baik antara pemerintah dengan masyarakatnya sendiri ataupun warga dunia maupun lain-lain. Ini merupakan hal yang sangat dominan dalam pelaksanaan manajemen utara, terutama dalam hal komunikasi baik vertikal maupun horizontal.